Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Oke, jadi saya langsung saja. Jadi sesuai judul video hari ini adalah hal yang harus diketahui para calon TKW ke Singapura sebelum berangkat, sebelum melakukan proses untuk kerja ke Singapura sebagai seorang TKW. Ya, jadi ada beberapa hal yang itu tidak diberitahukan ketika kita ada di Indonesia, selama proses di Indonesia. Ya, hal yang pertama adalah ketika kita itu sudah melakukan proses untuk kerja ke Singapura, teman-teman, tidak ada yang namanya gratis. Ya, walaupun awalnya itu seperti kelihatannya gratis, kita itu mengeluarkan uang yang sedikit, seperti biaya paspor juga. Ada beberapa orang yang biaya paspor ditanggung sendiri, tapi ada yang ditanggung full oleh agensi. Ya, sekalipun seperti demikian, sekalipun dari agensi Indonesia bilang bahwa nanti setelah selesai semua pengurusan kalian akan dapat uang jajan. Ya, sekalipun seperti itu, ini hal-hal yang sangat penting yang harus diketahui, yaitu adalah ketika kalian sudah memutuskan untuk kerja, setelah semua proses sudah berjalan, kalian sudah tanda tangani kontrak kerja dan kalian sudah sampai di Singapura dan sudah mulai kerja, kalian itu harus betah kerja. Kenapa? Karena ada biaya yang harus kita bayar. Ya, seperti kalian tahu, kalau kalian sudah tanda tangan, ada yang potongan gaji itu 6 bulan, ada yang dapat potongan gaji itu 8 bulan, tergantung negosiasi dengan agensi. Ya, jadi kalau misalnya kita baru 1 minggu kita kerja di Singapura dan terus tiba-tiba kita rasa tidak betah karena kita dapat majikan yang mau bilang jahat tidak sih, tapi majikan yang sangat strict. Kalau kita tidak betah, kita itu tidak bisa pulang ke Indonesia, kita tidak bisa langsung semau gue langsung minta pulang ke Indonesia. Bisa kita pulang, tapi kita harus bayar itu sekitar 30 juta atau 40 juta. Ya, ini ada beberapa kasus yang terjadi. Ada beberapa orang yang sudah berangkat ke Singapura dan mereka itu tidak betah kerja. Mereka baru potongan gaji, baru potongan sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Ada yang cuma 1 minggu dan mereka dikembalikan ke Indonesia. Ketika kembali ke Indonesia, mereka masuk kembali ke BLK dan tidak boleh keluar dari BLK sebelum mereka membayar biaya proses itu. Jadi ada biaya proses. Jadi jangan melihat bahwa kerja ke Singapura itu enak, tidak ada biaya. Ya, jadi kalau kita sudah memutuskan untuk menjadi TKW di Singapura, harus bisa betah. Karena ada beberapa teman yang, bukan beberapa teman, ini saya punya salah satu orang teman yang dia itu baru 4 hari kerja di Singapura. Dia baru 4 hari kerja di Singapura dan dia ngomong sama saya, dia ingin pulang, dia tanya sama saya, Lady, apakah kalau saya mau pulang ini saya harus bayar sekitar 40 juta? Saya bilang iya, harus bayar sebanyak itu karena kamu sudah tanda tangan kontrak mau melakukan pemotongan gaji untuk biaya biaya proses kerja ke Singapura. Ini adalah hal yang itu kebanyakan tidak diberitahu oleh agensi Indonesia. Jadi kalau mau kerja ke Singapura itu ya harus bisa betah-betahan kayak begitu. Ya, minimal lah, kalau minimal kalian kerja sampai selesai potongan. Kalau mau pulang ya silakan. Kalau sudah selesai potongan 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 8 bulan kalian mau pulang, it's okay, kalian bisa pulang. Ya, jadi ini adalah hal yang harus kalian ketahui sebelum kalian pergi kerja ke Singapura. Ke Hong Kong pun demikian, punya potongan, punya biaya juga yang demikian. Kalau kita tidak selesai potongan gaji dan mau pulang ke Indonesia, kita harus membayar biaya tersebut. Ke Taiwan juga seperti itu. Jadi ini adalah hal penting yang harus teman-teman itu ketahui. Terus hal kedua yang saya rasa penting, hal kedua yang teman-teman juga harus tahu ketika kerja di Singapura, kita itu kalau mau istilahnya mau pindah majikan ya, kita kalau mau pindah majikan itu kita harus dapat release paper dari majikan kita yang kita kerja. Jadi tidak seenak
kita ngomong ke agensi, saya mau pindah majikan, kita bisa ngomong ke agensi mau pindah majikan, tapi kalau majikan kita tidak tanda tangan release paper, kita tidak bisa ganti majikan. Bahkan ada beberapa majikan yang melakukan yang maidnya itu dipulangkan langsung ke Indonesia. Ada yang majikan yang tidak mau tanda tangan release paper, jadi maidnya itu digantungkan di agensi, dan itu harus mengalami proses selama 2 bulan ya. Waktu saya di rumah agensi, saya punya 2 orang teman, 1 orang anak Indonesia, 1 anak Filipina, yang majikannya itu tidak mau tanda tangan release paper. Jadi mereka harus mengurus di MOM kurang lebih selama 2 bulan, baru mereka bisa bekerja lagi ya. Jadi ini adalah hal penting yang teman-teman calon TKW perlu ketahui kalau mau kerja ke Singapura. Kalau untuk Hong Kong dan Taiwan, nanti saya akan coba bicara sama via video call atau via Zoom. Nanti saya akan share di YouTube ini. Jadi ini adalah pengetahuan yang saya rasa teman-teman itu harus tahu, karena ini cukup penting ya. Apalagi masalah yang kalau baru 1 minggu kerja di sini terus mau pulang dan harus bayar 40 juta, sekitar 40 juta, itu sangat jarang dikasih tahu kalau waktu di Indonesia. Karena kebanyakan saya dapati seperti itu ya, teman-teman yang baru pertama kali kerja ke Singapura, mereka kaget, ih kenapa saya mau pulang kok tidak bisa, malah saya harus bayar lagi. Ya sudah seperti itu prosesnya. Oke, saya harap video ini bisa membantu, bisa memberi informasi kepada teman-teman yang mau berangkat, mau bekerja sebagai TKW di Singapura ya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan saya bisa sharing lebih banyak hal lagi tentang di Singapura, tentang TKW dan informasi-informasi lainnya. Saya juga punya video review dan banyak lagi. Dan buat teman-teman yang punya pertanyaan atau ide untuk video saya, bisa tinggalkan komen kalian di kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat atau ada teman saudara kalian yang membutuhkan atau saudara kalian yang membutuhkan video ini, bisa di-share video ini kepada mereka. Oke, thank you sudah nonton. Bye-bye.